أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الظالمين أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura habibina wa qurrati a'yunina qabla kulli khalqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah bi sifatihi al aliyyati wa syama'ilihi radiyyati nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi al mutahharin wa sahbihi al muhtadin ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat semua yang hadir di majelis. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan, keagungan bulan Ramadan semua, sehingga segala amaliyah dari mulai saum, sholat berjamaahnya, zikirnya, sholat tarawihnya, ya, dan segala amaliyah yang dilakukan selama bulan Ramadan, karena adalah satu bulan yang diagungkan oleh Allah. Semoga
kemuliaan bulan Ramadan adalah tercurah kepada kita semua ya. Wabil khusus kita doakan juga semoga tercurah buat keluarga besar kita, ayah kita, ibu kita yang sudah di alam barzah. Semoga mereka dengan keagungan Ramadan mereka mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah juga kita sampaikan salawat serta salam setinggi-tingginya kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, ahlul baitnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para suhada, para salafus saleh dan seluruh muhibbin dari awal sampai akhir. Semoga semuanya mendapatkan kemuliaan dan keagungan dengan berkah keagungan Ramadan dari semua. Dan marilah juga kita sampaikan salam kepada Guru Agung Pengarsa Abah Syekh Ahmad Saiful Wafatajul Arifin yang berada di Patapan Suralaya, Kejeparan Rahmaniyah, dan juga khususnya kepada yang masih hidup, kepada keluarga besarnya, Pengarsa Umi, para putra, cucu, cicit, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya senantiasa ada dalam kemuliaan. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada semuanya. Semoga luluberan dengan surah Al-Fatihah adalah akan jatuh kepada kita semua. Dan juga sekaligus adalah surah Al-Fatihah adalah mufatahah, adalah merupakan kunci Al-Quran, kunci segala ilmu. Dan semoga dengan dibacakannya surah Al-Fatihah kita juga diberikan pemahaman, sekaligus pemahaman itu adalah akan mendatangkan kepada tubuh ini mudah mengamalkan segala ilmu yang kita terima. Ala dini ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sahabat, kita malam hari ini ya mungkin Abah tidak menjawab dulu pertanyaan ya, tapi akan lebih menegaskan tentang apa yang sudah dibahas. Ya, bahwa yang paling penting dalam hidup kita, sing penting itu adalah kita ojo lali, kita jangan lupa sesungguhnya seluruh kehidupan kita adalah merupakan perjalanan kehidupan kita dari Allah, dan kemudian di alam dunia ini adalah kita harus menerima segala ujian yang harus kita, bagaimana pada saat kita mendapatkan nikmat kita bisa mampu bersyukur, dan pada saat nikmat itu yang tidak sejalan dengan nafsu kita, kita diberikan kemampuan bersabar tadi. Nah, dulu Abah pernah membahas, menjelaskan dalam kitab Syirul Asrar bahwa dikatakan bahwa awal ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Dikatakan fal muradu minha syai'un wahidun wa huwal haqiqatul muhammadiyatu, bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah ruhku, kata baginda Nabi, dan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahayaku, nurku, dan yang pertama diciptakan oleh Allah ialah kolam, dan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah akal tadi. Jadi hakikat baginda Nabi adalah nur, cahaya tadi. Makanya tadi katakan anta samsun anta badrun, baginda Nabi adalah samsun, adalah untuk hakikat nurnya, adalah ruhnya, Ahmad, dan anta badrun adalah untuk jasadnya tadi semua. Maka dikatakan oleh Allah, ditegaskan
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi qad ja'akum minallahu nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah. Itulah hakikat nur baginda Nabi. Kemudian dikatakan hakikat baginda Nabi adalah wa'aqlan likaunihi, adalah mudrikan lil dikatakan hakikat baginda Nabi adalah karena segala apa yang tadinya berada dalam kegelapan, maka setelah ada cahaya nampaklah pengetahuan itu tadi. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kemarin kita sudah bahas ada dua bagian dari diri kita. Yang pertama ada bagian dohir, ada bagian batin. Bagian dohir disebut dengan jasad. Jasad kita sudah sering bahas, diciptakan dari bumi ini. Allah berfirman untuk jasad kita adalah dikatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi aku menciptakan kamu, kepada bumi aku mengembalikan kamu, dan dari bumi pula lah aku mengeluarkan kamu. Itu adalah hakikat jasad kita. Yang sering kita bahas adalah dari saripati makanan, dari saripati narun, hawaun, maun, turabun, yang berasal dari makanan yang dimakan oleh ayah kita. Maka jadilah nutfah jadi sperma kepada bapak kita. Maka setiap manusia yang terlahir ini sebelum dikandung 9 bulan oleh ibunya, maka dikandung 40 hari oleh bapaknya. Itulah semuanya berasal dari sana. Maka kemarin Abah sudah bahas, kematian setiap manusia itu tergantung dari mana jasadnya itu diciptakan. Kalau dia tanahnya diambil dari Cianjur, kematiannya pun akan dari Cianjur, dari semua. Itulah kenapa kita bahas bahwa kita ini senang dengan mudik, ya. Maka kemarin Abah jelaskan ada 2 mudik. Satu mudik yang merupakan mudik dohir. Kita rindu kepada kampung halaman. Karena apa? Karena penyusun tubuh kita dari wadi, madi, mani, manikam, dari unsur narun, hawaun, maun, turabun, itu berasal dari di mana kita dulu diciptakan. Maka pasti setiap orang itu, orang Cianjur pada saat lebaran ingin pulang ke Cianjur, orang Sumatera ingin pulang ke Sumatera, orang yang sedang di Malaysia karena dia berasal dari Indonesia, dia balik ke Indonesia. Maka itu adalah bagian dohir dari tubuh kita. Tapi ada bagian dari batin yang tidak pernah kita pikirkan. Pada dasarnya justru mudik yang sebenarnya adalah pada saat kembalinya bagian yang batin adalah merupakan hakikat ruh kita, jiwa kita, yang merupakan milik Allah tadi. Adalah itulah yang harusnya kita pikirkan lebih utama daripada mudik dohir. Kalau mudik dohir, apapun kesuksesan bapak-bapak tidak menjadikan ukuran, paling hanya kebanggaan. Berangkat dari Cianjur atau berangkat dari Ciamis datang ke Bekasi, sukses di sini, paling hanya bangga. Pulang itu membawa mobil, naik motor, pakai baju bagus, dari semua. Kemudian cerita tentang usaha, itu paling kebanggaannya. Tetapi yang paling utama adalah mudik batin. Karena pada dasarnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang ditiupkan oleh pada kita. Itulah bagian yang kedua dari tubuh kita yang harus dikembalikan kepada Allah, adalah bagian diri kita yang batin, yang disebut dengan jiwa atau disebut dengan ruh tadi semua. Itu milik Allah. Dalam surat Al-Hijr dijelaskan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah kejadian jasad selesai diciptakan,
kemudian Allah tiupkan. Jadi jasad diciptakan, ruh ditiupkan oleh Allah tadi semua. Nah, inilah yang harus kita paham. Nah, kita nggak usah bahas lagi dari awal. Nah, disinilah yang harus kita pahami. Pada saat kita ditiupkan oleh Allah dan juga tubuh kita, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah menciptakan seluruh makhluk itu, menjadikan bagi Allah adalah merupakan tempat Allah bersembunyi. Itulah kenapa konsep agama itu bukan hanya liya'budu menyembah Allah, tapi adalah liya'buduni ay liya'rifuni untuk mengenal Allah. Dan kita sudah paham ternyata Allah itu bukan di mana-mana. Tadi bukan di atas, di bawah, di depan, di belakang, tetapi setiap Allah menciptakan makhluknya adalah selalu berada. Sebagaimana pada saat awal Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah terjali pada Nur Muhammad, pada Nur Rasulullah. Kemudian Nur Muhammad disuruh sembunyi oleh Allah dan Allah mencarinya. Dan kemudian seolah-olah terjalilah hakikat Nurullah ke dalam Nur Muhammad. Akhirnya Nur Muhammad tidak mampu menemukan Allah, sementara Allah mampu menemukan Nur Muhammad. Kenapa tidak mampu? Karena ternyata yang mencari itu ternyata yang dicari dia ada. Inilah maka sebagaimana kepada Nur Muhammad, kepada kita pun sama. Tugasnya adalah sama. Bagaimana kita mengenali Allah. Dan Allah sudah menjabarkan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, bahkan dalam ayat Al-Quran pun, sesungguhnya gunung dan langit tidak mampu menampung Allah kecuali hati orang yang beriman tadi semua. Nah, inilah makanya bagaimana menjadikan diri kita orang beriman. Ternyata dijelaskan oleh Tuan Sabul Qadir, iman itu punya bibit. Iman itu seumpama biji. Maka disitulah seperti halnya takwa yang tadi dikatakan adalah harus ditanamkan. Qad ja'akum minallahu nurun wa kitabun mubin. Hakikat Nur Muhammad itu ditanamkan. Karena itulah merupakan kalimatul takwa. Itulah kalimatul iman. Itulah kalimatul tauhid. Itulah kalimatul ikhlas. Dari semua. Jadi inilah yang harus kita pahami ya di dalam diri kita tadi semua. Jadi bukan hanya sebatas ibadah sholat, bukan hanya sebatas dzikir, tapi adalah kita harus paham kepada konsepnya. Itulah kenapa dalam hikam adharo wis ngadohirkan, telah mendohirkan Allah kulla syai'in, segala perkara, li'annahu, karena satune Allah al-batin, seolah-olah Allah lah al-batin, sementara jasad yang diciptakan adalah ad-dhahir. Inilah tujuan adalah Allah tajalli kepada Nur Muhammad adalah sesungguhnya bahwa sesungguhnya adalah Allah ingin ditampakkan. Makanya ada bahasa syahadat tadi semua. Maka dikatakan hakikat baginda Nabi adalah aslukul lil maujud, adalah asal muasal segala yang dohir, asal muasal segala yang wujud. Itulah maka Abah sering ingatkan. Maka pahami oleh kita segala yang dohir ini, apapun itu adalah hakikat baginda Nabi. Adapun hakikat yang batin adalah dia yang tersembunyi tadi. Adharo mengadohirkan, Allah mengadohirkan kulla syai'in, segala perkara, li'annahu, karena Allah adalah al-batin. Tapi kemudian bagi makhluk waqwa, dan harus dia menghilangkan wujud kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu apapun itu dia, li'annahu, karena Allah ad-dhahir tadi semua. Inilah merupakan
pemahaman yang harus kita pahami. Allah lah al-dhahir pada kita. Maka dalam hikmah yang lain, abaha geus ngawenangkeun laka kepadamu antanduro, lihatlah oleh kamu. Adalah makanya kata Allah, wa bi anfusikum apala tubsirun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Telah kunampakkan, sanurihim, aku perlihatkan ayat-ayatku di alam ini. Seolah-olah alam ini hanya sarung-sarung golok semuanya. Maka bisa Bapak lihat, dalam nasi ada kenyang, dalam golok ada tajam, dalam kunyit ada kumin tadi semua, dalam jahe ada ginger, dalam ikan ada omega 3. Dalam segala perkara itu yang memberikan daya dan upaya, itulah hakikat Allah yang berada pada seluruh makhluknya tadi semua. Maka pada saat Bapak sudah mengenal kepada Allah, batinnya segala perkara, maka disitulah Bapak akan mampu bersyahadat tadi. Nah, termasuk juga pada diri kita ini tadi. Nah, pada saat diri kita manusia diciptakan di awal, maka Allah pada saat tiupkan tadi, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh kita itu, hakikat Nur Muhammad itu, atau ruh idofi itu, atau bahrul hayat itu adalah merupakan hakikat ruh al-qudsi, hakikat ruh yang suci, berada di alamul lahud bersama Allah dari semua. Nah, karena hakikat ruh al-qudsi ini sangat kuat, maka untuk supaya tidak membakar kepada jasad, Allah menutupnya dengan kiswah unsuriyah yang disebutkan dengan ruh al-qudsi dari semua. Ya. Alamul lahud adalah supaya tidak hancur badan kita, ada kiswah unsuriyah namanya ruh al-qudsi. Disitulah letaknya jannatul qurbah. Itulah yang merupakan tempat di mana kita berasal, yang selalu dikatakan kita berasal dari Allah, kita berasal dari surga. Itulah surga Allah kita berasal. Tapi setelah Allah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, atau wa id qala rabbuka lil wa laqad khalaqnal insana min salsalim min hamain masnun. Allah ingin menguji kepada si ruh tadi, summa rodatnahu asfala safilin, diturunkan ruh itu dari alamul lahud turunlah ke alamul jabarut, dari zatnya Allah turun ke sifatnya. Zat adalah hakikat rasa pada diri kita, sifat adalah hakikat jiwa atau nyawa pada diri kita. Itulah hakikat baginda Nabi Muhammad tadi semua. Itulah yang merupakan alamul jabarut. Kiswah unsuriyahnya adalah disebut dengan rusul toni. Surganya jannatul firdaus di situ. Belum selesai, Allah turunkan lagi. Kemana? Adalah yang ketiga adalah wilayah asma. Di mana letaknya? Di hati. Ruhnya apa? Ruh ruhani atau ruh ruhani. Alamnya disebut apa? Malakut. Tadi amaliyahnya apa? Thariqah. Dengan apa? Zikrullah tadi semua. Barulah diturunkan ruh itu ke alam mulki, ke alam jasad. Inilah yang disebutkan ruh jismani. Maka pada saat jasad mengamalkan amaliyah-amaliyahnya, disitulah ada darajat. Ada darajat adalah untuk jasadnya. Maka disitulah selalu pada saat ruh kembali dari ruh ruh jismani naik ke ruh ruhani, buat jasad ada hadiah dari Allah yang disebutkan dengan darajat. Darajat itu surga, itulah darajat. Jadi surga buat jasad adalah di ruh jismani, namanya jannatul ma'wa. Nah, harus dipahami Quran yang banyak menjelaskan tentang surga, tentang rumah-rumah dari emas, tentang bidadari, tentang sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Itu adalah surga jannatul ma'wa, adalah surga untuk ruh jismani dari semua. Adalah surga yang adalah penikmatnya adalah jasad kita. Berarti disitulah kita harus paham. Maka seseorang manusia sebelum kepada Allah itu akan diuji dengan sorga. Maka kata Abah tadi semua,
siapapun kalian yang berjalan dalam ruhani akan mengalami fase kaya yang luar biasa. Karena harus diuji dengan kekayaan. Karena kalau manusia itu nggak diuji dengan kekayaan, bagaimana mengujinya? Maka disebutnya juga jannatul ma'wa. Kenapa Quran menjelaskan tadi? Nah, tetapi di situ ada domir, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nah, tadi dia kekal fiha itu domir selama tuh. Masih ada langitnya, masih ada buminya. Kalau jannatul ma'wa masih ada jasadnya, maka orang tersebut akan diberikan kenikmatan oleh Allah tadi. Tapi kalau dia lupa, maka dia akan gagal naik ke surga yang lebih tinggi, Jannatul Naim. Di mana itu wilayahnya? Adalah merupakan di alamul malakut, di wilayah dada, di wilayah hati, adalah ketenangan, adalah surga. Bukan lagi dengan makanan, bukan kenyang dengan makan, bukan enak pandangan mata, bukan enak pendengaran telinga, bukan enak di lidah, tapi ketenangan, kedamaian hati. Itulah yang disebut Jannatul Naim dari semua. Nah, adapun Jannatul Firdaus di atasnya lagi adalah surga yang berada bukan lagi di hati, tetapi adalah berada di wilayah fuad, berarti surga yang berada di wilayah mata hati. Maka sama dengan Jannatul Naim, maka di situ tidak lagi menggunakan, bukan makanan lagi, bukan minuman lagi, bukan bidadari lagi, bukan pakaian yang bagus, bukan rumah yang indah, bukan dipan dari emas, tapi di situ adalah merupakan kedamaian, kenikmatan, bahagia yang sulit diukur. Kenapa bahagia di situ tidak membutuhkan bidadari? Kenapa tidak membutuhkan makanan yang enak? Karena makanan itu seenak-enaknya ada batasnya, sementara bidadari itu seenak-enaknya juga ada batasnya. Maka rasa itulah yang tidak ada batasnya. Jadi inilah sahabat yang harus kita kenali ya. Nah, itulah yang harus kita pahami. Kemudian sekarang persoalannya, kita sudah berada di alam dunia ini tadi semua. Maka pada saat kita sudah berada di alam dunia ini, kita lupa pada diri kita. Kita nggak ngerti untuk apa. Kita tahunya sejak kecil disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh haji kalau punya duit, disuruh ini dan itu tadi semua. Bari diiming-imingi adalah balasan sorga dan ditakut-takuti dengan neraka. Inilah konsepsi yang tidak bijaksana tadi semua. Sehingga manusia itu adalah ibadahnya itu hanya karena sorga dan takut neraka. Itulah kenapa siapa namanya Ahmad Dhani membuat lagu, kalau surga dan neraka itu tidak ada, masih adakah manusia yang mau nyembah Allah? Nah ini. Nah, bagi bapak-bapak saya yakin, kalau seandainya surga nggak ada, Gus, ada kena dikir mah. Lamun surga tadi, masih kan arek dikir mah? Masih. Berarti kalau seandainya berada surga eueuh dikir eureun, berarti tujuan dikirna surga. Tadi semua. Saya yakin orang-orang yang sudah, nah inilah maka kenapa dikirnya la ilaha, kita ini sedang belajar menafikan, menolak dari semua. Karena selama kita ini masih dihantui dengan tadi keinginan-keinginan yang tidak jelas dari hawa nafsu kita, kita tidak akan pernah mendapatkan sorga dari semua tadi. Tidak akan pernah dari semua. Karena Bapak dulu pada saat ingin menikah, pertama kebahagiaan itu istri. Setelah punya istri ternyata malah menjadi masalah, malah kebahagiaannya pindah menjadi anak, mendambakan anak luar biasa, berusaha ke kiri ke kanan untuk dapatkan pada saat nanti dapat anak tadi ingin anak yang kedua, bahkan mulailah dia neraka dari anak dari semua. Maka inilah bagi kita yang orang yang sedang belajar zikir, apapun ketetapan Allah dengan istri atau tanpa istri,
dengan anak atau tanpa anak, asal itu dari Allah, percayalah itu adalah berarti yang terbaik dari Allah. Inilah bagian dari ujian yang harus kita terima dalam hidup kita ini semua ya. Makanya sumber persoalan itu adalah hati kita. Itulah Abah dulu pernah menjelaskan dari Ansar sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Allah ciptakan adalah besi, kemudian besi itu adalah sombong, akhirnya Allah ciptakan api untuk memadamkan kesombongan besi. Akhirnya dengan api leburlah besi itu kesombongannya. Tapi akhirnya yang menjadi sombong adalah api. Akhirnya Allah di situ untuk menolong si api menciptakan air, padamlah kesombongan api. Tetapi kemudian persoalan sekarang air yang sombong. Akhirnya Allah ciptakan angin untuk meniupkan air, kemudian mengangkatnya menjadi awan dari jadi awan. Awan menjadi sombong. Disitulah akhirnya Allah menciptakan angin untuk meniupkan awan supaya kesombongannya jatuh lagi ke bawah menjadi hujan. Tapi akhirnya angin yang menjadi sombong. Allah menciptakan gunung. Tapi kemudian gunung merasa tinggi, merasa besar. Disitulah gunung sombong. Akhirnya diciptakanlah manusia. Tapi kemudian akhirnya manusia malah lebih sombong dari besi, lebih sombong dari api, lebih sombong dari dari air, dari angin. Maka disitulah Allah menciptakan masalah kepada manusia. Karena manusia pada saat dia punya masalah sombong nggak ada. Manusia itu diberi masalah. Maka lihat dalam hikam, la tarfa'na hajatan dan janganlah engkau adukan masalahmu kepada selain Allah, karena sesungguhnya kata Allah, hajat itu persoalan kamu adalah datang dariku tadi untuk mengingatkan engkau supaya kembali kepada diriku tadi semua. Makanya kehidupan manusia ada yang memerankan peran lebih karena Allah tahu dia kalau dalam keadaan kurang lebih murtad daripada dalam keadaan tadi semua. Tapi ada orang dibikin dalam keadaan kurang karena dia lebih selamat daripada dalam keadaan lebih. Allah tahu dia kalau dalam keadaan lebih akan murtad, akan judi, duitnya dipakai untuk zina, dipakai untuk buat sombong, maka dibikinlah dia berkur. Intinya apapun yang Allah tetapkan pada diri kita itu adalah yang terbaik menurut pandangan Allah tadi. Nah, kalau begitu Imam Qusairi kasih jalan. Kalau Bapak ingin keinginan Bapak terpenuhi, maka pada saat Allah berikan lebih tadi, tundukkan hati kita dengan zikir, kemudian ibadahlah dengan baik pada Allah. Sama ada dalil Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi pada saat diberikan rezeki oleh Allah, jangan sibukkan dengan rezekinya, tapi sibukkanlah dengan pemberi rezeki. Bapak punya usaha sukses, jangan sibukkan dengan usahanya, sibukkan dengan pemberinya dari surga. Kalau ingin dua-duanya, kalau enggak pasti salah satu. Bisa dikasih lebih. Karena Allah tahu orang ini kalau dikasih kurang dia lebih telenges pasti ke Gunung Kawi. Kan nggak semua orang miskin ke Gunung Kawi ya. Nggak semua orang miskin pergi ke dukun. Nggak semua orang miskin pergi dia berbuat syirik. Tadi membeli kekayaan ke jin, ke setan. Enggak kan? Enggak. Maka itulah kenapa tadi artinya bahwa kenapa ada orang diberikan kaya, karena orang itu kalau dikasih miskin dia telenges, maka dia akan pergi ke Gunung Kawi, dia pergi mencari. Itulah tadi semua. Jadi nggak ada bedanya antara lebih dan kurang. Pada dasarnya dua-duanya adalah merupakan hanya sebatas ujian kepada kita. Disitulah ada hukum sabar, ada hukum syukur kepada kita semua ya. Nah ini sahabat mungkin sebagai Abah sudah ulang-ulang tentang hal ini. Pahami ya. Inilah konsep kehidupan manusia. Konsep kehidupan manusia dijelaskan dalam berbagai kitab oleh para aulia Allah
Inilah tujuan Allah menciptakan kita manusia ke alam dunia ini tadi semua ya. Jadi apapun kondisi Bapak hari ini tadi, kenapa ada yang mungkin ilmunya sedikit? Karena kalau seandainya Bapak ilmu banyak, Bapak akan merusak manusia dengan ilmu tadi. Tapi ada lagi orang yang diberikan ilmu yang banyak, karena dia kalau dikasih bodoh, dia justru apa namanya tadi, justru dia kalau dikasih bodoh, dia malah lebih kupur tadi semua. Jadi intinya dikasih ilmu, nggak dikasih ilmu, dikasih harta, nggak dikasih harta, apapun yang sedang Bapak alami sekarang, walaupun menurut Bapak, sekarang ini saya adalah orang yang paling menderita, tidak. Jadi intinya bukan karena pada dasarnya adalah Allah tahu yang terbaik kepada kita semua. Ya. Jadi itu ya penjelasan dasar pokok ya. Kemudian karena hari ini Abah ingin menjelaskan tentang bab zikir tadi semua. Nah, kondisi manusia dalam berjalan dalam kehidupan ini tadi tergantung dari keadaan keimanannya. Makanya di situ ada manusia itu ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada isbatul yakin. Tadi tingkatan keyakinan. Maka orang itu bahagia atau tidak di alam dunia itu tergantung tingkat keyakinannya kepada Allah. Tadi semua. Karena agama itu adalah tentang iman itu adalah tentang keyakinan. Ilmu yakin adalah dia sandaran keyakinannya kepada ilmu. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan dengan ilmunya, karena setiap dia baca kitab yang baru, keyakinannya akan berubah. Setiap ketemu guru yang baru, maka keyakinannya berubah. Itulah keyakinan yang dilandaskan kepada ilmu yakin. Yang kedua adalah ainul yakin. Adalah merupakan gambaran keyakinan yang sudah mampu dia dilihat dengan mata dohir, ilmu yakin tadi semua. Jadi beda antara ilmu yakin dengan ainul yakin. Contoh buat sederhana, Bapak mancing, yang satu ilmu yakin, yang kedua ainul yakin. Tadi contoh, Bapak baca dalam buku, dalam apapun, setiap di mana ada air ada ikan. Bapak menemukan danau, maka dalam pikiran Bapak mau mancing, tapi dalilnya kepada dalil ilmu yakin. Di mana air cair, di mana ada air ada ikan. Tapi yang kedua, orang melihat danau yang sama, tapi dia pernah melihat ekor ikan kekecepekan di danau itu. Itu namanya ainul yakin. Maka dua orang itu mancing, anteng yang mana? Orang yang pertama setelah sejam nggak ada nyanggut-nyanggut, eren buru-buru. Karena dia langsung dalam hatinya dia wah ini danau ini nggak ada ikan. Maka pada saat dia nunggu penuh keraguan, nyanggut ayaan ada nggak ya ikan di dalamnya? Beda dengan orang yang kedua, karena pada saat sebelum mancing dia lihat ekor ikan. Maka walaupun belum nyanggut, belum ngigit ikannya, tapi dia lebih tenang karena dia yakin tadi saya lihat ekor ikan di situ. Maka dia akan lebih tenang dalam mancing itu tadi semua. Ya. Walaupun. Nah, yang ketiga udah sampai kepada hakul yakin. Dia tahu ikannya, dia lihat orang yang nanamnya begitu banyak. Kemarin saya lihat ada si Fulan naruh gurame ke dalam kolam situ sampai 2 truk. Nah, orang yang ketiga makin anteng lagi dia, karena dia yakin, bahkan hakul yakin, dan ikannya juga kelihatan. Kalau tadi kan ekornya begini-begini. Nah, sehingga dia pada saat mancing itu belum tahu kan ikan itu makannya beda-beda. Tapi pada saat ikannya itu gurame, maka dia tahu, wah ini harus pakai lumut. Nah, kan gitu kan.
Kan mancing orang yang sudah ini kan tahu. Kita ikan kolam itu ikannya ikan apa tadi semua. Maka orang itu akan menyesuaikan umpannya. Nah, demikian pula Bapak dengan amaliyah ini. Orang yang dalam keadaan ilmu yakin, kata dalil, qala Allah atau misalnya kama qala ulama, dia berkata begitu. Tapi dia belum pernah membuktikan. Maka pada saat dia beramal, dia dikir, dia apa semua, keyakinannya makin lama makin turun. Tadi semua. Dia makin turun karena tadi. Apalagi begitu dia baca lagi kitab yang lain. Oh, kata sini sih tadi dalilnya begini, kata ini begini. Tambah dia bingung. Itulah ilmu yakin. Beda. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi, untuk memindahkan tadi, maka berarti kan tadi dari mulai penciptaan, akhirnya manusia diciptakan masalah. Kenapa diciptakan masalah? Ternyata disitulah Allah datangkan perintah kepada kita adalah waladikrullahi akbar. Sesungguhnya dikir itu agung. Kenapa? Karena dengan dikir, fa'ala bidikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir tentramlah hati. Nah, inilah makanya tadi. Pada saat hati sudah tentram, tadi kemudian cermin-cermin kalbu kita sudah mulai tadi. Makanya tujuan dikir itu juga harus jelas. Tadi, apakah kita ini masih pendendam? Dikir jalan, dendam jalan. Dikir jalan, pelit jalan. Dikir jalan hasud jalan. Dikir jalan, iri jalan. Dikir jalan, dengki. Itu berarti dikirnya belum berfaedah. Seharusnya zikir yang kita lakukan itu tadi sudah berkurang tadi hasudnya, sudah berkurang dengkinya, sudah berkurang pelitnya, bahilnya, sudah berkurang tadi semua. Apa? Tapi sebaliknya naik sabarnya. Dengan zikir itu dia naik sabarnya. Tadi sehingga yang tadinya sebelum berzikir setiap kita dagang nggak ada untung dia marah, sekarang enggak. Nah, itulah berarti kalau seandainya begitu Bapak sudah mulai zikir itu sudah ada buahnya tadi semua. Dan sebaliknya juga pada saat kita diberikan nikmat syukurnya naik tadi semua. Yang tadinya syukur itu hanya pada saat rezeki nomplok aja, rezeki gede, rezeki letik materi syukuran dianggap maklum. Padahal itulah kenapa kata baginda Nabi malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Siapa yang tidak syukur dengan nikmat yang kecil, dia tidak akan syukur dengan nikmat yang besar tadi semua. Nah ini, maka itulah akhirnya manusia itu persoalannya di dada. Berarti sekarang manusia itu keyakinannya di dada. Apakah tingkat ilmu yakin? Apakah tingkat ainul yakin? Apakah tingkat hakul yakin? Apa tingkat isbatul yakin? Semuanya tergantung di dadanya di sini. Keraguan juga ada di dada. Inilah kenapa maka harus tanamkan kalimat thayyibah ke dalam dada itu. Kalimatul iman, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, yaitu ditanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah tadi semua. Tetapi dia hanya seumpama adalah kalimat itu adalah barkun, adalah kilat. Maka kalau seandainya buruk itu ingin supaya meninggi, membesar, cahayanya semakin berkilat, naik dari ilmu yakin ke ainul yakin, maka dzikir itu harus diamal, gosok terus dengan zikrullah supaya nanti dari latifah ahfa ini naiklah keyakinannya dari ilmu yakin ke ainul yakin. Yang tadinya sabarnya kurang naik, yang tadinya syukurnya kurang dia akan naik semua. Mulailah nampak af'al Allah kepadanya. Dia udah mulai nggak peduli dengan apapun makhluk yang tadi dia kejar, tapi dia lebih cenderung kepada yang menentukan, yang menetapkan adalah Allah lah al-muqtadir, bukan dia, bukan apapun tadi semua. Maka mulailah damai dia. Nah disinilah persoalannya. Maka ada firman wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Inilah dada kita tadi seseorang.
Bapak boleh beramal sholat banyak, amaliyah banyak, tapi pada saat di dada kita adalah penuh dengan sifat-sifat madmumah, sifat-sifat bahimiyah, iri, dengki, hasud, sum'ah, namimah, godok, bahil, tadi al-kibru, kibir, tadi hubur dunia, hubur riasa, hubul mahmadah, sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita tumbuh di hati ini. Selain akan menutup keyakinan, maka Bapak tidak akan mampu melihat nikmat kecil adalah sebagai nikmat yang besar dari semua. Ya. Sama seperti halnya pada saat Bapak setiap hari minumnya teh manis, teh manis, teh manis, teh manis, begitu dikasih air putih, pahitnya luar biasa dari semua. Tapi sebaliknya kalau setiap hari kita dikasih patrawali, 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 pada saat minum air putih manisnya luar biasa. Inilah tujuan zikir. Inilah tujuan kita zikir pada diri kita itulah. Inilah tujuan meningkatkan dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin sampai kepada isbatul. Nanti kalau sudah sampai hakul yakin saja, kun Bapak itu adalah kunnya Allah. Bapak yang minta, Bapak yang ngabulin. Tuh, kun fayakun. Kun fayakun itu begitu. Karena sudah tidak ada lagi penghalang antara Bapa dan Allah. Semua. Kunnya kita, kunnya Allah. Kun minhu, kun minhu, kun minhu, kun minhu. Kunnya Allah, kunnya kita, kunnya kita, kunnya Allah. Semua. Ya. Inilah konsep dalam zikrullah. Maka itulah kenapa waktu Sayyidina Ali bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqi ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah jalan menuju, dullani ala aqrabi turuqi ilallah wa ashaliha wa afdaliha. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan yang paling dekat kepada Allah, tapi yang paling mudah dan juga adalah yang paling afdal. Kata baginda Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi dikir nanti tingkatnya lain-lain. Ada dikir yang pertama jahar, yang kedua ada zikir hobi, ada zikir, makanya dikatakan di sini zikir itu tingkatnya macam-macam. Palikulla maqamin martabatun khassatun imma jahriyatun aw khafiyatun. Fal awwaluha hadamu ila dzikril lisani, summa ila dzikrin nafsi, summa ila dzikrir ruhi, summa ila dzikris sarra, summa ila dzikril khafi, summa ila dzikril akhfal khafi, summa ila dzikrul lisani, faka'annahu bidzalika yudzakkarul qalba ma nasya min dzikrillah. Itulah tingkatan. Maka di penghujungnya nanti ada dzikir rasa, ada dzikir rasa dari semua. Inilah yang disebutkan dzikir rasa, bukan lagi dengan kalimat la ilaha illallah, bukan lagi dengan kalimat Allah Allah, bukan lagi dengan kalimat huwa huwa, bukan lagi dengan kalimat hu hu, tapi sudah tidak la sautin la khurufin, tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada isyarat, semuanya adalah penuh keheningan, sunyi, senyap, adalah menyadari sesungguhnya hakikat hidupku Allah sesungguhnya. Inilah yang selalu sadar ya, dalam dirinya, dan dia rumasa sesungguhnya. Inilah yang harus dia rasakan dari semuanya. Jadi ini ya intinya kenapa kita harus berzikir tadi. Karena kalau tanpa zikir, Bapak ilmu kaya apapun akan menjadi barsiso, Bapak kaya apapun akan menjadi salabah, Bapak jadi pejabat kaya apapun akan jadi fir'aun dari semua. Nah, akhirnya tujuan perjalanan kita dari Allah kembali kepada Allah menjadi gagal dari semua. Ya, pahami di sini ya. Ya. Dikatakan wa amma dzikru nafsi fa huwa dzikrul ghairi masmu'in. Bil wasyautu bil masmu'un. Dikatakan zikir nafs adalah zikir yang tidak terdengar, zikir tanpa huruf, tanpa suara, hanya didengar dengan indera dan gerakan dalam batin. Ini harus dipahami ya. Jadi pahami oleh kita. Jadi
Jadi nanti wa amma dzikrul akhfal khafi, inilah dzikir yang tertinggi adalah dikatakan innahu ya'lamu sarra wa akhfa. Inilah yang merupakan surat Toha ayat 7, Allah mengetahui sir dan akhfa dan semua. Itulah dzikir yang paling tinggi. Dzikir adalah para aulia Allah, dzikir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya. Jadi kalau tanpa dzikir maka berapapun, apapun, dimanapun kita posisinya, kita tidak akan bahagia. Itulah kenapa kita diperintahkan berzikir, supaya kita tahu, supaya kita kenal buat apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja karena Abah juga lagi kurang fit hari ini ya. Tapi apa namanya? Nah, sebagai penutup adalah dikatakan di sini adalah wa tariqul wusuli ilallahi tabaraka wa taala muhafadatul jismi ala siratil mustaqim li ahkami syariati lailan wa nahara wa yudawimu ala dzikrillahi ta'ala sirran wa jahran li anna dawamahu fardun qaimun ala tullabi kama qala azza min apa namanya dikatakan azza min qailin fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi adalah katakan wa tariqul wusul, jalan untuk usul sampai kepada Allah itu adalah tabaraka wa taala, adalah muhafadatul apa namanya jismi, adalah selalu menjaga badan tadi ala syiratil mustaqim, di jalan yang benar, liah kami syariati, selalu melakukan hukum syariat, ada lailan waktu siang, awal malam, wanaharon waktu malam, wa yudawimu ala dzikrillahi ta'ala, dan dia melakukan mudawamah dzikru syirran wa jahran, dengan sir dan jahar. Di anna dawamu adalah dengan mudawamah atau langgengkan. Pardun adalah wajib hukumnya. Qaimun apa namanya yang harus dilakukan, yang apa namanya qaimun ala tulabi, dikatakan ada lakukan oleh semua manusia yang ingin dekat dengan Allah. Itulah yang dikatakan fadkurullaha qiyaman, ingatlah Allah sambil berdiri, wa qu'udan tadi sambil duduk, wala junubihim dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, berarti dzikir di sini pun sebenarnya adalah tafakur, bukan hanya mengucapkan Allah Allah la ilaha. Itulah kenapa tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Jadi disinilah pikirkan oleh kita, tafakuri oleh kita, kenapa Allah menciptakan, kenapa Allah perintahkan ini tadi semua. Lihatlah segala tadi abaha, lihatlah segala perkara tadi. Allah ngawenangkeun abaha adalah apa namanya laka kepadamu antanduro, lihatlah segala perkara kepada segala perkara bil mukawanat, yang berkaitan dengan apa namanya mukawanat tadi kepada makhluk dari semua. Lihatlah semua makhluk ini semuanya adalah harus mampu melihat Allah di sebalik yang mampu melihat yang batin di sebalik yang dohir. Bahkan dalam pandangan kita yang batinlah yang harusnya dohir. Makanya waqo'a, hilangkan dalam pikiran kita semua, walaupun yang nampak adalah wujudnya makhluk, tetapi sesungguhnya yang lebih wujud daripada itu adalah Allah. Allah lah yang nampak pada sesuatu. Jadi ya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dari semua. Mudah-mudahan kita dalam sisa umur kita diberikan kita kemampuan untuk senantiasa istiqomah melanggengkan dzikir kita ya semua. Ini ya mungkin itu sajalah, 1 jam cukup ya. Mudah-mudahan yang ada pada dasarnya ilmu itu adalah Allah lah yang membukakan pemahaman kepada kita, walaupun sedikit. Semoga yang kita bahas malam ini Allah bukakan pemahaman kepada kita, sehingga dengan pemahaman yang ada kita diberikan kemampuan
untuk bisa mengamalkan ilmu itu tadi semua. Dan malam ini kita membahas bab zikir. Jadi kunci untuk usul adalah zikir pada Allah. Kunci untuk bahagia dunia adalah juga zikir. Kunci kebahagiaan akhirat adalah zikir. Itulah zikir dari semua. Kunci dari segalanya. Tinggal pahami zikirnya dari semua ya. Demikian sampaikan mohon wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus baca. More